إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له وما يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد أما بعد فيا أيها الخادرون إني أوصيكم وإياي باتقى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا في آيات الأخرى بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari yang cerah ini kita bersyukur kepada Allah yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita hidayah. Allah masih memberikan kita kesempatan sehingga kita bisa melakukan ibadah solat Jumat ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Fa iza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah, kalau seandainya sudah diserukan solat Jumat, fas'au ila zikrillah, maka penuhilah panggilan Allah itu. Tetapi setelah solat telah dilaksanakan, maka Allah pun memerintahkan kepada kita fantasiru fil ardh, bertebaran kita kembali di muka bumi Allah ini dalam rangka mencari rezeki yang diberikan oleh Allah atau yang dititipkan oleh Allah dimanapun berada. Kaum muslimin sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah, yang terpenting tugas kita adalah mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nikmat itu sangat banyak, tetapi kalau kita syukuri nikmat yang banyak itu, tentu Allah masih tambah nikmat tersebut kepada kita. Tetapi kalau nikmat yang begitu banyak itu tidak kita syukuri, bahkan kita ingkari nikmat tersebut, maka tunggulah azab Allah sangatlah pedih. Ma'asyiral muslimin sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah, selawat dan salam marilah kita hadiahkan kepada ruh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah satu-satunya yang kita harapkan di hari yauma la yanfa'u malun wala banun
illa man atallaha biqalbin salim. Di suatu hari nanti tidak berguna lagi pangkat dan jabatan, tidak berguna lagi anak dan istri, dan yang berguna waktu itu adalah qalbun salim, yaitu hati yang bersih, hati yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di waktu itu pula lah kita sangat mengharapkan pertolongan. Tidak ada pertolongan kecuali pertolongan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, melalui mimbar ini khatib menyampaikan kepada kita semua, mengajak untuk senantiasa meningkatkan keimanan kita kepada Allah, meningkatkan kualitas ketakwaan kita agar kita selamat di dunia maupun selamat di akhirat nantinya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat yang ke-122, Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa 'amilus shalihat sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Kita jadikan sebagai landasan khutbah kita pada hari ini, yaitu beriman dan beramal soleh. Kaum muslimin sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita yang hidup di atas dunia ini tidak cukup hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena kalau hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak dibarengi dengan amal soleh, maka sama dengan bohong. Beriman kepada Allah tetapi tidak mau melakukan perintah-perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sama dengan tidak. Karena memang kalau kita lihat, iman dan amal soleh itu harus sejalan. Betapa banyak di antara kita yang beriman kepada Allah, betapa banyak di antara kita yang mengakui Al-Quran sebagai pedoman hidup, Nabi Muhammad utusan yang terakhir, tetapi ketika diperintahkan untuk melakukan ibadah solat, masih banyak di antara kita yang enggan melakukan ibadah tersebut. Kaum muslimin sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah, maka kalau kita meyakini Allah itu sebagai Tuhan, Allah itu sebagai pencipta, maka marilah kita tanamkan di dalam diri kita untuk selalu melakukan amal soleh. Memang kalau kita lihat secara pengertian amal soleh ini sangat panjang. Bukan berarti hanya solat, puasa dan lain-lain, tidak. Tetapi kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di atas dunia ini bermanfaat bagi umat, bermanfaat bagi tetangga, itu termasuk adalah amal soleh yang kita lakukan. Dan ketika kita sudah beriman, beramal soleh, maka kita akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa balasan yang diberikan oleh Allah? Jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Dan kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, yang di dalam surga itu mengalir sungai-sungai, min tahtihal anhar khalidina fiha abada, dan kita akan kekal selama-lamanya di dalam surga tersebut. Tidak ada istilah keluar lagi kalau sudah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ternyata khalidina fiha ini akan dipakai juga kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala
khalidina fiha abada. Ada juga kalimat khalidi fiha abada. Kalau kita telusuri, ternyata azab neraka itu yang paling pedih itu adalah bukan siksaannya, bukan bakarannya yang paling sedih. Yang paling sedih itu adalah khalidina fiha abada, akan kekal selama-lamanya di dalam api neraka tersebut. Kalau sudah abadi, berarti tidak ada kesempatan untuk keluar dari siksaan itu. Kaum muslimin sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah, maka ada dua tempat yang diberikan oleh Allah, bisa khalidina fiha abada di dalamnya, kekal di dalamnya. Mari kita pilih, apakah masuk ke dalam surga secara khalidina fiha abada, atau masuk ke dalam neraka secara khalidinya fiha abada juga. Kalau sudah kekal, berarti tidak ada kesempatan untuk keluar. Kalau kita dimasukkan ke dalam surga selama-lamanya, berarti kita mendapatkan keuntungan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi na'udzubillah, kalau seandainya kita dimasukkan ke dalam neraka, apalagi dicap sebagai khalidina fiha abada, maka kita mendapatkan kerugian yang sangat rugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah, maka kunci masuk surga itu cuma dua, yaitu beriman terlebih dahulu. Maka kita meyakini bahwasanya orang-orang yang beriman kepada Allah akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau ada orang yang tidak beriman kepada Allah, maka Al-Quran mengatakan, akidah kita mengatakan, tidak ada kesempatan bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kunci. Kalau sudah mengucapkan syahadat, mari kita berusaha menjadi orang-orang yang melakukan amal soleh di permukaan bumi ini. Kenapa? Karena balasan yang sangat besar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kaum muslimin sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah, wa'dallahi haqqo, dan janji Allah itu adalah benar. Ketika Allah Subhanahu wa taala berjanji di dalam Al-Quran, banyak janji-janji Allah di dalam Al-Quran yang kita lihat, maka kita harus meyakini bahwasanya janji Allah itu adalah benar, tidak pernah salah. Innaka la tukhliful mi'ad. Dan ketika Allah berjanji, maka janji Allah itu akan pasti. Kaum muslimin sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan lagi ada keraguan di dalam benak kita bahwasanya janji Allah itu akan meleset. Biasanya yang meleset itu adalah janji manusia, tetapi Allah tidak pernah meleset janjinya. Kalau Allah mengatakan engkau beriman dan beramal soleh, akan saya masukkan ke dalam surga, maka yakin dan percayalah kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita tidak beriman, bahkan tidak pernah melakukan amal soleh, tentu janji Allah itu pun akan datang kepada kita dan kita tidak akan dimasukkan ke dalam surga. Kenapa? Karena kuncinya belum kita pegang. Kaum muslimin sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah, waman asdaqu minallahi qila, siapakah yang lebih benar minallahi qila, daripada Allah perkataannya. Kaum muslimin sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah, maka hidup di atas dunia ini hanyalah sementara. Tugas kita hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang kita lihat di dalam ayat yang lain, ternyata kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala
hanya untuk beriman dan beramal soleh kepadanya. Kalau seandainya kita hidup di atas dunia ini, beriman tetapi tidak pernah melakukan amal soleh, maka sejatinya fungsi kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti telah lari dari rel tersebut. Ma'asyiral muslimin sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah, laisa bi amanikum wala amani ahlil kitab may ya'mal su'a yujza bihi wala yajid lahu min dunillah waliya wala nasira. Faktabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.